Malam makan malam keluarga menjadi panggung penghinaan saat ibu mertua melemparkan surat cerai ke piringku, mengusirku yang dianggap istri miskin tak berguna. Tanpa mereka tahu, wanita berhijab sederhana ini sebenarnya adalah pemilik tunggal holding company penyokong utama bisnis mereka. Begitu aku menandatanganinya tanpa ragu, satu ucapanku langsung membuat suamiku pucat pasi dan memohon di kakiku. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Suasana makan malam keluarga yang semula hening tiba-tiba berubah menjadi sangat tegang ketika suara dentingan sendok dan garpu terhenti secara mendadak. Ibu mertuaku, wanita paruh-baya yang selalu membanggakan terah dan kekayaannya itu, meletakkan cangkir teh porselennya dengan gerakan yang disengaja hingga menimbulkan suara keras. Matanya menatapku lurus-lurus, memancarkan aura permusuhan dan keangkuhan yang sudah menjadi santapanku sehari-hari selama 2 tahun menikah dengan anaknya. Di meja makan kayu jati yang megah ini, aku duduk di samping suamiku, mencoba tetap tenang sembari membetulkan letak hijab pasminaku yang menutupi dada dengan rapi. Tanpa ada angin atau hujan, ibu mertuaku menjangkau tas bermerek di sebelah kursinya dan menarik amplop coklat tebal yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dengan gerakan penuh keangkuhan dan rasa jijik, beliau melempar amplop itu tepat di atas piring makanku yang masih berisi separuh porsi nasi. Amplop itu mendarat kasar, merusak tatanan makanan dan memercikkan sedikit kuah ke atas meja. Aku terkejut, namun sebisa mungkin menahan diri untuk tidak meloncat dari kursi, sementara suamiku hanya diam terpaku melihat tingkah ibunya. Buka dan tanda tangani sekarang juga. Perintah ibu mertuaku dengan suara lantang yang bergema di seluruh penjuru ruang makan. Tatapannya sangat dingin, seolah-olah aku ini adalah hama yang harus segera disingkirkan dari rumah mewahnya. Aku menatap amplop coklat di atas piringku, lalu mengalihkan pandangan ke arah suamiku, berharap ada sedikit pembelaan atau setidaknya pertanyaan dari mulutnya. Namun, pria yang telah mengikat janji suci bersamaku itu justru menundukkan kepala dalam-dalam, pura-pura sibuk memperhatikan pola kayu meja makan. Dengan jemari yang tetap berusaha kupaksakan stabil, aku meraih amplop coklat yang kini agak bernoda kuah tersebut. Aku merobek ujungnya perlahan, mengeluarkan beberapa lembar kertas putih bersih berkop surat resmi dari dalamnya. Tulisan cetak tebal di bagian atas lembaran pertama langsung menyapa indera penglihatanku dengan sangat jelas, surat perjanjian cerai dan pelepasan hak. Tidak ada rasa takut atau sedih yang menjalar, hanya ada keputusasaan yang akhirnya berubah menjadi gelombang kelegaan yang luar biasa di dalam dadaku. Ibu sudah tidak tahan lagi punya menantu miskin dan tidak berguna seperti kamu. Sergah ibu mertuaku sebelum aku sempat membaca bait demi bait isi surat tersebut. Beliau menyilangkan kedua tangannya di dada, memamerkan deretan gelang emas yang berkilauan di bawah sorotan lampu kristal ruang makan. Beliau menganggapku sebagai beban keluarga hanya karena sehari-hari aku memilih tampil bersahaja di rumah, memakai pakaian kasual tertutup yang simpel, dan tidak pernah memamerkan kekayaan atau latar belakang keluargaku yang sebenarnya kepada mereka. Beliau melanjutkan caci makinya tanpa memikirkan perasaan siapapun, merasa berada di puncak kekuasaan. Selama 2 tahun ini, kamu cuma jadi benalu di rumah anakku. Kamu tidak membawa pesangon apa-apa, keluarga kamu tidak jelas, dan kamu cuma mendongkrak biaya hidup Reza. Perusahaan Reza sedang butuh suntikan dana besar, dan kami butuh menantu dari keluarga terpandang yang bisa menyelamatkan bisnis keluarga ini, bukan wanita kampungan seperti kamu. Bentaknya dengan wajah yang memerah penuh kesombongan. Aku menarik napas panjang, meresapi setiap kata penghinaan yang terlontar dari mulut wanita yang selama 2 tahun ini kupanggil ibu.
Dulu, aku menerima perjodohan dan pernikahan ini dengan tulus, menurunkan seluruh standarku demi menjadi istri yang berbakti dan patuh. Aku sengaja menyembunyikan identitas asliku, membiarkan mereka menilai buku dari sampulnya saja, hanya untuk melihat sejauh mana ketulusan mereka menerimaku sebagai seorang manusia. Dan malam ini, topeng kebaikan mereka telah tanggal sepenuhnya. Aku memalingkan wajah ke arah suamiku yang duduk persis di sebelah kiriku. "Mas, apa kamu juga menginginkan perceraian ini?" Tanyaku dengan nada suara yang sengaja kubuat tetap lembut dan tenang. Aku ingin mendengar langsung dari mulut pria yang membiarkan ibunya menginjak-injak harga diriku di depan matanya sendiri. Pria itu tampak menggeser duduknya dengan gelisah, memegang cangkir air minumnya hingga buku-buku jarinya memutih, menolak untuk menatap mataku secara langsung. "Maafkan aku, tapi kata ibu benar. Bisnis keluargaku sedang di ujung tanduk, dan aku tidak punya pilihan lain," bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Jawaban itu menjadi paku terakhir pada peti mati pernikahan kami. Tidak ada penyesalan, tidak ada niat untuk memperjuangkan rumah tangga kami yang baru berjalan singkat ini. Dia memilih mengorbankan ketulusanku demi ambisi dan bayang-bayang ibunya. Aku mengangguk perlahan, tersenyum tipis yang menyembunyikan rasa jijikku pada kepengecutannya. Tanpa membuang waktu atau meneteskan sepiring air mata pun yang sia-sia, aku menarik pena hitam dari dalam saku outer yang kukenakan. Dengan gerakan yang sangat mantap dan cepat, aku membuka lembar terakhir dokumen penyerahan hak dan perceraian itu. Tanpa membaca pasal demi pasal yang dirancang untuk memojokkanku, aku menggoreskan tanda tanganku dengan tegas di atas meterai yang sudah terpasang. Suara goresan pena di atas kertas itu menjadi penanda berakhirnya masa penyamaranku di rumah ini. Aku meletakkan kembali pena tersebut di atas meja dengan ketukan pelan yang menggema di ruang makan yang mendadak hening. Ibu mertuaku tersenyum puas, menyeringai seolah-olah baru saja memenangkan lotre besar dan berhasil menendang keluar sampah dari kerajaannya. Beliau hendak menjangkau surat yang sudah kutandatangani itu dengan wajah penuh kemenangan. Namun, sebelum tangannya menyentuh kertas tersebut, aku menegakkan tubuhku, menatap mereka berdua secara bergantian dengan tatapan dingin penuh kewibawaan yang selama ini kututup rapat. Suratnya sudah aku tanda tangani. Tapi perlu Mas dan Ibu ketahui, holding company yang besok pagi dijadwalkan menyuntikkan dana 100 miliar untuk menyelamatkan bisnis kalian dari kebangkrutan, adalah milikku penuh atas nama pribadiku, ucapku datar namun mematikan. Seketika itu juga, senyum di wajah ibu mertuaku membeku, dan suamiku langsung tersedak ludahnya sendiri. Wajahnya berubah pucat pasi bak mayat tatkala menyadari kehancuran hidup mereka baru saja dimulai. Suasana di ruang makan yang megah itu mendadak menjadi begitu hening, seolah-olah seluruh pasokan udara di dalam ruangan tersedot keluar dalam sekejap. Senyum culas dan keangkuhan yang beberapa detik lalu menghiasi wajah ibu mertuaku lenyap tanpa bekas, berganti dengan guratan kebingungan dan rasa syok yang luar biasa. Suamiku bahkan mematung di tempat duduknya, matanya terbelalak lebar menatapku dengan wajah yang kini benar-benar memucat tanpa warna, seakan-akan ia baru saja melihat sesosok hantu berdiri di hadapannya. "Kakakmu, kamu bicara apa, ha?" bentak ibu mertuaku dengan suara yang melengking, berusaha keras menutupi kegugupan yang mulai menggerogoti nyatanya. Beliau tertawa sumbang, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang baru saja kuucapkan hanyalah sebuah gertakan konyol dari seorang wanita yang sedang terpukul. "Jangan halusinasi kamu. Kamu pikir dengan membual seperti itu, kami bakal memohon-mohon sama kamu supaya tidak diceraikan? Jangan mimpi." Aku tidak membalas makian itu dengan nada tinggi, melainkan hanya menyunggingkan senyum tipis yang dingin sembari membetulkan letak hijabku.
Aku meraih ponsel pintar yang tergeletak di samping piringku, lalu menekan beberapa tombol untuk menyalakan layarnya. Tanpa banyak bicara, aku menggeser layar tersebut dan menyodorkannya tepat ke hadapan suamiku yang masih ternganga, menampilkan dokumen kepemilikan saham serta identitas resmi dari pimpinan tertinggi holding company yang selama ini menjadi satu-satunya harapan bisnis keluarganya. Mata suamiku bergerak cepat menyapu tulisan dan logo resmi yang tertera di layar ponselku. Detik demi detik berlalu, dadanya mulai naik turun dengan napas yang memburu ketakutan. Tubuhnya gemetar hebat tatkala membaca nama lengkapku tercetak jelas sebagai pemilik tunggal dan komisaris utama dari perusahaan raksasa tersebut. Dokumen elektronik yang valid itu tidak bisa disanggah oleh alasan apapun, membuktikan bahwa wanita yang selama 2 tahun ini mereka hinakan adalah penentu nasib hidup dan mati perusahaan mereka. Ibu, ini beneran nama dia. Bisik suamiku dengan suara tercekat di tenggorokan, suaranya bergetar hebat menunjukkan kepanikan yang teramat sangat. Ia mendongak menatapku dengan tatapan tak percaya, seolah seluruh dunianya baru saja runtuh menghantam kepalanya sendiri. Kertas-kertas dokumen investasi yang selama seminggu ini ia bangga-banggakan di depan ibunya ternyata berasal dari meja kerjaku, dari keputusan yang berada di bawah kendaliku sepenuhnya. Ibu mertuaku yang melihat reaksi panik anaknya langsung merebut ponselku dengan kasar untuk membuktikannya sendiri. Wajah wanita paruh baya itu seketika berubah pasi saat matanya membaca lembar demi lembar identitas resmi yang terlampir di sana. Gelang-gelang emas tebal di tangannya gemetar beradu menimbulkan suara gemerincing yang sumbang. Keangkuhan yang tadi dijunjungnya setinggi langit mendadak hancur berkeping-keping, digantikan oleh keputusasaan yang merayap cepat ke dalam dadanya. Bagaimana mungkin? Kamu cuma wanita biasa yang gak punya apa-apa. Kamu selalu pakai baju murah dan tidak pernah belanja barang bermerek. Jerit ibu mertuaku histeris, menolak percaya pada kenyataan pahit yang ada di depan matanya. Beliau menunjukku dengan jari yang gemetaran, seolah-olah penampilanku yang sederhana selama ini adalah sebuah kejahatan besar yang sengaja kuperbuat untuk menipu dan menjebak keluarga mereka. Sederhana adalah pilihanku, Bu. Tapi kekayaan dan kekuasaan adalah keadaanku yang sebenarnya. Jawabku tenang, menarik kembali ponselku dari tangannya dengan gerakan anggun. Aku menyembunyikan semuanya karena aku ingin melihat apakah ada ketulusan di rumah ini. Aku ingin tahu apakah aku dicintai sebagai seorang manusia dan seorang istri, atau hanya dinilai dari seberapa tebal dompet dan tingginya status sosial yang kubawa. Aku berdiri perlahan dari kursi kayu jati yang menyiksaku selama 2 tahun ini, merapikan baju atasan dan outer yang kukenakan agar terlihat rapi kembali. Kehadiranku kini terasa begitu dominan, membalikkan keadaan di mana dulu akulah yang selalu dipojokkan dan diremehkan di rumah ini. Aku menatap 2 orang di hadapanku dengan pandangan penuh kekecewaan yang telah mengkristal menjadi ketegasan yang tak tertandingi. Suamiku serta-merta berdiri dari duduknya, berusaha menggapai tanganku dengan wajah yang dipenuhi penyesalan mendalam. Sayang, maafkan aku. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu kalau kamu adalah pemilik perusahaan itu. Tolong batalkan surat cerai ini. Kita bisa bicarakan semuanya baik-baik. Ratapnya memohon. Matanya mulai berkaca-kaca menyadari kebodohan terbesarnya yang telah membuang Intan demi mengejar kaca berlapis cat emas. Aku menarik tanganku mundur sebelum jemarinya sempat menyentuh kulitku, menolak segala bentuk sentuhan dari pria penakut yang tidak pernah membelaku. Surat cerainya sudah kutandatangani, Mas. Bukankah ini yang kamu dan ibumu inginkan sejak awal? Kamu sendiri yang bilang kalau kamu tidak punya pilihan lain demi menyelamatkan bisnis keluargamu. Ucapku dengan nada datar yang menusuk langsung ke ulu hatinya, membalas perkataannya beberapa menit yang lalu.
Sebelum membalikkan badan untuk melangkah pergi meninggalkan ruang makan penuh kebohongan itu, aku menghentikan langkahku sejenak dan menatap ibu mertuaku yang kini terduduk lemas di kursinya. Besok pagi, tim hukum dan direksi perusahaanku akan mengirimkan surat pembatalan investasi secara resmi. Selamat menikmati kebangkrutan yang kalian ciptakan sendiri dari rasa sombong kalian. Langkah kakiku berbunyi mantap menghentak lantai marmer dingin saat melangkah keluar dari ruang makan yang terasa makin memuakkan. Di belakangku, suara kursi terseret kasar terdengar memotong keheningan, disusul derap langkah tergesa-gesa yang mencoba mengejarku. Suamiku bergerak panik, mengabaikan ibunya yang masih terpaku syok di tempat duduknya dengan wajah pucat bagai mayat. Rasa takut akan kehancuran finansial yang melambung tinggi seketika meruntuhkan seluruh martabat dan kebanggaan yang sebelumnya ia pamerkan di hadapanku. Sayang, tunggu. Tolong dengarkan aku dulu. Panggil suamiku dengan suara bergetar dan parau, berusaha menyejajarkan langkahnya di koridor menuju pintu utama. Ia nekat meraih lengan outer yang kukenakan, mencoba menahanku agar tidak terus melangkah meninggalkan rumah megah ini. Matanya yang biasa menatapku dengan sudut pandang meremehkan, kini digantikan oleh pancaran keputusasaan dan penyesalan yang teramat sangat besar. Aku berhenti mendadak, memutar tubuhku dan menepis tangannya secara halus namun penuh penegasan agar tak ada kontak fisik di antara kami. Menatap wajahnya yang kini dibasahi peluh dingin, aku menyunggingkan senyum penuh sindiran yang makin membuat nyalinya ciut. Ada apa lagi, Mas? Kertas perceraian yang diinginkan ibumu sudah ada di tangannya, lengkap dengan tanda tanganku tanpa menuntut harta goni-gini sedikit pun. Bukankah harusnya kamu merasa lega? Aku hilaf, Maya. Aku bersumpah aku tidak bermaksud mengusirmu. Ratapnya histeris, menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada seolah sedang menyembah. Wajah tampan yang dulu membuatku jatuh hati kini terlihat begitu menyedihkan dan tidak berdaya. Ibu yang memaksaku untuk menyetujui surat cerai itu karena tekanan utang perusahaan. Aku tidak tahu kalau kamu adalah pemilik holding company itu. Kalau saja aku tahu dari awal, aku pasti akan membelamu di depan ibu. Kalimat yang keluar dari mulutnya justru makin memperjelas betapa dangkal dan liciknya watak pria yang telah mendampingiku selama 2 tahun ini. Aku menggelengkan kepala perlahan, menatapnya dengan pandangan paling dingin yang pernah kupunya. Jadi, kamu hanya akan membelaku jika aku punya uang dan kekuasaan? Jika aku benar-benar hanya wanita desa yang miskin, kamu merasa sah-sah saja membiarkan ibumu menginjak-injak harga diriku setiap hari? Pertanyaan telak itu menghantam ulu hatinya hingga membuat pria itu bungkam seketika, tak mampu menemukan satu kata pun untuk membela diri. Bibirnya gemetar hebat, menyadari bahwa ucapan spontannya barusan justru makin membuka topeng kebusukan hatinya. Pernikahan yang kupikir didasari atas komitmen dan kasih sayang ini, nyatanya hanyalah kalkulasi bisnis bagi keluarganya yang haus akan harta dan status sosial semata. Dari arah ruang makan, langkah kaki yang terseok-seok melintas cepat mendekati kami berdua. Ibu mertuaku datang dengan napas memburu, memegangi dadanya seolah pasokan oksigen di paru-parunya menipis. Perhiasan emas tebal yang melingkar di leher dan tangannya tampak sangat kontras dengan keruntuhan mental yang terpancar jelas dari raut wajahnya yang berkerut panik. Maya, nak Maya. Panggil wanita parubaya itu dengan nada suara yang drastis berubah, berganti menjadi sangat lembut dan merayu, sangat berbeda dengan nada tinggi pemicu pertengkaran beberapa menit lalu. Beliau memegang jemariku dengan kedua tangannya yang dingin bergetar. Ibu minta maaf, nak. Ibu cuma emosi tadi. Tolong jangan batalkan suntikan dana untuk perusahaan Reza. Kalau investasi itu batal, semua aset keluarga kita akan disita oleh bank.
Aku menarik tanganku dengan tenang dari genggamannya yang gemetar, menatap wanita di hadapanku tanpa rasa iba sedikit pun. Bukankah ibu sendiri yang bilang kalau aku ini benalu dan wanita miskin tanpa guna? Mengapa sekarang ibu memohon pada benalu ini untuk menyelamatkan rumah dan perhiasan mewah milik ibu? Sindirku datar, menatap tepat pada perhiasan tebal yang masih melekat di tubuhnya. Ratapan dan tangisan palsu mulai pecah dari bibir ibu mertuaku saat ia menyadari bahwa taktik manipulasinya tidak lagi mempan padaku. Beliau bahkan nyaris meluruhkan lututnya ke lantai untuk berlutut di hadapanku, namun suamiku dengan cepat menahannya meskipun tubuhnya sendiri ikut bergetar hebat. Pemandangan dua orang yang dulu selalu mengintimidasi dan menghinaku kini tampak begitu konyol dan menyedihkan di mata telanjangku. Keputusanku sudah bulat. Besok pagi seluruh tim legal dan jajaran direksi akan memutus semua jalur kerjasama dan menarik seluruh permohonan investasi secara permanen, tegasku sembari merapikan tas genggam dan hijab pasmina yang kukenakan. Mulai detik ini, hubungan kita sudah berakhir. Jangan pernah mencoba mendatangi atau menghubungi perusahaanku jika tidak ingin berhadapan dengan tim pengacara pribadi keluarga besar saya. Tanpa menunggu respons atau tangisan berlanjut dari mereka, aku memutar badan dan berjalan mantap membuka pintu depan rumah megah tersebut. Di luar, sebuah mobil sedan hitam mewah lengkap dengan supir pribadi bertopeng pakaian serba hitam telah menungguku di tepi jalan dengan pintu yang sudah dibukakan. Aku melangkah masuk ke dalam kendaraan premium itu, meninggalkan rumah penuh kepalsuan beserta dua orang yang kini menangis histeris meratapi kebangkrutan hidup mereka sendiri. Pintu mobil sedan mewah itu tertutup rapat dengan dentuman halus, serta-merta memutus suara tangisan dan teriakan panik dari halaman rumah yang baru saja kutinggalkan. Supir pribadiku, Pak Herman, melirik sejenak melalui kaca spion tengah sebelum menginjak pedal gas dengan tenang. Kendaraan hitam itu melaju mulus membelah keheningan malam kota, membawa tubuhku menjauh dari 2 tahun masa lalu yang penuh dengan penyesalan dan kepalsuan. Aku menyandarkan punggungku pada sandaran jok kulit yang empuk, mengembuskan napas panjang yang terasa begitu lega di dalam dada. Rasanya seolah beban berat ribuan ton yang selama ini menghimpit pundakku terangkat, seketika saat tanda tanganku tergores di atas kertas perceraian itu. Tidak ada air mata yang menetes di pipiku, yang ada hanyalah perasaan puas karena berhasil mematahkan keangkuhan orang-orang yang selama ini menganggapku tak berharga. Sambil membetulkan letak hijabku, aku merogoh ponsel di dalam tas lalu membuka aplikasi pesan singkat. Nama sekretaris pribadiku, Siska, langsung kutekan tanpa ragu sedikit pun untuk melakukan panggilan suara. Hanya dalam 2 kali nada dering, suara wanita muda yang cekatan dan profesional itu langsung menyahut di seberang telepon dengan nada penuh kesiapsiagaan. "Selamat malam, Bu Maya. Ada instruksi mendesak yang bisa saya bantu?" Tanyanya cepat. Suaranya yang tenang dan lugas selalu menjadi penenang di saat-saat krusial seperti ini. Siska adalah salah satu orang kepercayaan yang tahu betul bagaimana sepak terjangku dalam membangun gurita bisnis holding company milik keluargaku dari nol hingga sebesar sekarang. "Malam, Siska. Tolong batalkan seluruh rencana investasi dan suntikan dana sebesar 100 miliar rupiah untuk PT Mandiri Perkasa besok pagi," perintahku dengan nada suara yang sangat dingin dan tidak menerima bantahan. "Kirimkan juga surat pembatalan kerjasama secara resmi dari tim legal kita, efektif mulai detik ini. Jangan biarkan ada satu celah pun untuk mereka mengajukan banding atau negosiasi ulang." Terdengar jeda sejenak di seberang telepon sebelum Siska menjawab dengan nada terkejut yang tertahan. "Baik, Bu Maya. Berkasnya akan langsung saya proses malam ini juga agar surat resminya sampai di meja direksi mereka besok pukul 8 pagi.
Apakah ada arahan tambahan terkait aset atau pinjaman berjalan yang pernah diajukan oleh pihak mereka sebelumnya? Aku tersenyum tipis, menatap kilauan lampu-lampu jalanan kota yang berpendar indah di balik kaca jendela mobil yang temaram. Periksa semua portofolio dan anak perusahaan kita. Jika ada aset atau jaminan utang milik keluarga mereka yang tertahan di bank mitra kita, minta tim hukum untuk meninjau ulang tenggat waktunya. Lakukan semuanya sesuai prosedur hukum yang paling ketat tanpa kompromi. Mengerti, Bu? Seluruh instruksi akan dilaksanakan secepatnya, jawab Siska dengan tegas sebelum akhirnya memutus sambungan telepon. Aku menyimpan kembali ponselku ke dalam tas, lalu memejamkan mata sejenak untuk menikmati rasa kedamaian yang sudah lama tidak kurasakan sejak memutus hidup bersahaja di rumah keluarga mantan suamiku. Di tempat lain, ruang tamu rumah megah yang baru saja kutinggalkan kini diliputi suasana yang sangat mencekam bagai neraka kecil. Ibu mertuaku terduduk lemas di atas sofa kulit import yang mahal, memegangi dadanya yang terasa sesak akibat hantaman kenyataan yang terlalu mendadak. Seluruh perhiasan emas tebal yang melekat di tubuhnya kini terasa begitu berat, dan tidak ada artinya lagi di hadapan ancaman kebangkrutan yang nyata. Mas Reza berlari ke setana mengelilingi ruangan, mengacak-acak rambutnya sendiri dengan raut wajah yang frustrasi luar biasa. Pria yang biasanya selalu tampil rapi dengan kemeja batik fit badan itu, kini terlihat sangat berantakan dan kehilangan arah. Ia berulang kali menatap nomor ponselku di layarnya, mencoba meneleponku puluhan kali namun, hanya nada tidak aktif yang ia dapatkan, karena nomornya telah kublokir secara permanen. Ibu sih. Kenapa ibu harus pakai acara melempar surat cerai itu malam ini? Bentak Mas Reza dengan suara melengking pada ibunya sendiri, menumpahkan seluruh kepanikan yang membakar dadanya. Kalau ibu tidak kesetanan ingin mengusir Maya, kita tidak akan kehilangan investasi 100 miliar itu. Sekarang apa yang mau kita katakan pada para kreditur besok pagi? Ibu mertuaku menengadah dengan mata yang memerah dan sembab oleh air mata penyesalan yang terlambat. Mana ibu tahu kalau wanita kampungan yang suka pakai baju polos itu ternyata bos besar Reza? Jeritnya membalas bentakan anaknya dengan suara serak. Keduanya kini saling menyalahkan di tengah kemewahan rumah yang sebentar lagi akan disita oleh bank, menyadari bahwa kesombongan mereka telah menggali lubang kehancuran bagi hidup mereka sendiri. Sinar matahari pagi yang hangat menembus tirai kaca di lantai paling atas gedung pencakar langit milik holding company keluargaku. Aku duduk dengan tenang di balik meja kerja kayu mahoni yang megah, mengenakan kemeja bahan fit badan yang rapi dipadukan dengan hijab pasmina warna pastel yang terpasang sempurna. Di depanku, cangkir kopi hitam manis yang masih berasap tipis menyebarkan aroma menenangkan, sangat berbeda dengan badai yang sedang terjadi di luar sana. Pintu ruang kerja berdesain elegan itu terketuk pelan sebelum Siska melangkah masuk dengan dokumen tebal di tangannya. Wajah sekretaris pribadiku itu menyiratkan efisiensi dan ketegasan. Ia meletakkan berkas laporan keuangan dan surat pembatalan kerjasama yang sudah ditandatangani oleh seluruh jajaran direksi di atas mejaku tanpa celah sedikit pun. Selamat pagi, Bu Maya. Surat pembatalan investasi resmi sebesar 100 miliar rupiah sudah dikirimkan via kurir khusus dan surel resmi ke kantor PT Mandiri Perkasa tepat pukul 8 pagi tadi. Laporan Siska dibarengi dengan senyuman profesional. Selain itu, beberapa bank mitra kita yang memegang portofolio utang keluarga mereka juga sudah menerima pemberitahuan mengenai penurunan tingkat kredibilitas perusahaan tersebut. Aku menyesap kopi hitamku perlahan, menikmati rasa pahit manis yang membakar lidahku dengan pas. Bagaimana reaksi dari pihak sana? Tanyaku datar tanpa mengalihkan pandangan dari dokumen di meja.
Aku tahu betul bahwa keputusan ini akan memicu kepanikan massal di jajaran manajemen perusahaan milik mantan keluargaku itu. Sejak 30 menit yang lalu, telepon di meja resepsionis lantai bawah terus berdering tanpa henti dari sekretaris Pak Reza, jawab Siska dengan nada tenang. Bahkan, Pak Reza sendiri saat ini sedang berada di lobi utama gedung kita, memohon-mohon kepada petugas keamanan agar diizinkan naik ke ruangan ibu untuk bertemu secara langsung. Aku tertawa kecil, sebuah tawa dingin yang tak menyentuh mataku sama sekali. Pria yang semalam begitu tega menundukkan kepala dan membiarkan harga diriku diinjak-injak oleh ibunya, kini rela mengemis di lobi gedungku demi menyelamatkan sisa-sisa napas bisnisnya. Ketergantungan dan kepengecutannya benar-benar berada di tingkat yang sangat menyedihkan. Aku tertawa kecil, sebuah tawa dingin yang tak menyentuh mataku sama sekali. Pria yang semalam begitu tega menundukkan kepala dan membiarkan harga diriku diinjak-injak oleh ibunya, kini rela mengemis di lobi gedungku demi menyelamatkan sisa-sisa napas bisnisnya. Ketergantungan dan kepengecutannya benar-benar berada di tingkat yang sangat menyedihkan. Biarkan saja dia menunggu di lobi sampai bosan, perintahku tegas sembari menutup berkas di meja. Jangan biarkan dia melangkah 1 senti pun melewati gerbang akses elektronik tanpa izin tertulis dariku. Jika dia membuat keributan di area publik, minta petugas keamanan untuk mengusirnya secara ketat sesuai prosedur. Sementara itu, di lobi utama gedung yang megah dan dipenuhi lalu lalang karyawan berbusana rapi, Mas Reza berdiri gelisah di depan meja resepsionis. Kemeja batik modern yang dikenakannya tampak sedikit kusut, dan wajah tampannya yang biasa bersih kini terlihat sangat kusam dengan kantung mata yang menghitam akibat tidak bisa tidur semalaman. Ia berulang kali menyisir rambutnya yang berantakan dengan jemari yang gemetaran, menatap ke arah lift khusus eksekutif dengan pandangan penuh keputusasaan. Setiap kali pintu lift terbuka, matanya membelalak berharap sosok wanita berhijab yang diceraikannya semalam muncul dari sana, namun harapannya selalu pupus seketika. "Mbak, tolonglah. Saya ini suaminya, maksud saya keluarga dari Bu Maya. Ada hal sangat penting yang harus saya bicarakan dengan beliau." Puji Mas Reza setengah meratap pada petugas resepsionis wanita yang berdiri anggun di balik meja marmer tinggi. Suaranya yang serak menarik perhatian beberapa karyawan yang lewat di sekitar lobi. Petugas resepsionis itu hanya memberikan senyuman formal yang dingin tanpa mengubah keputusan. "Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Pak Reza. Sesuai instruksi langsung dari sekretaris utama, Bu Maya sedang ada rapat penting dan tidak menerima tamu tanpa janji temu yang terdaftar resmi sejak hari sebelumnya." Kaki Mas Reza terasa melemas hingga ia harus berpegangan pada tepi meja resepsionis agar tidak jatuh tersungkur di lantai marmer yang mengkilap. Rasa malu yang luar biasa kini membakar wajahnya tatkala menyadari bahwa statusnya sebagai suami dari pemilik gedung ini sama sekali tidak bernilai di sini, sepenuhnya hancur bersama keangkuhan yang ia pupuk sendiri. Keputusasaan yang menggerogoti pikiran Mas Reza akhirnya mendorong pria itu untuk membuang seluruh sisa harga diri yang masih melekat pada dirinya. Ketika usahanya memohon di meja resepsionis tidak membuahkan hasil, ia melangkah nekat menerobos pembatas kaca pintu masuk lobi menuju area lift eksekutif. Langkah kakinya yang tergesa-gesa langsung memicu alarm keamanan internal gedung berpendar merah, menimbulkan suara sirine nyaring yang menyita perhatian ratusan karyawan di area atrium utama. 3 orang petugas keamanan berbadan tegap dengan seragam hitam rapi langsung sigap memotong pergerakannya, mengunci kedua lengan Mas Reza di belakang punggung sebelum pria itu sempat menekan tombol pemanggil lift. "Lepaskan saya. Kamu tidak tahu siapa saya, ha? Saya ini suami dari pemilik holding company ini. Maya itu istri saya."
Teriak Mas Reza histeris sembari berontak sekuat tenaga di dalam cengkeraman erat para petugas keamanan. Suaranya yang melengking bergema memenuhi seluruh sudut lobi gedung pencakar langit tersebut, memancing pandangan berbisik dan tatapan heran dari para staf kantor yang sedang berlalu lalang. Wajahnya memerah padam gabungan antara rasa malu yang luar biasa dan amarah yang meleduk-leduk, namun dekapan tangan para penjaga keamanan sama sekali tidak tergoyahkan oleh kibatan tubuhnya yang makin melemah. Dari arah koridor khusus, Siska melangkah anggun mengenakan kemeja formal dan rok simetris, didampingi oleh 2 orang staf hukum perusahaan dengan map tebal di jemari mereka. Kehadiran sekretaris pribadiku yang penuh percaya diri itu seketika membuat riuh di area lobi berangsur-angsur mereda, menggantikan suasana keributan menjadi keheningan yang mencekam. Siska berhenti persis 3 langkah di hadapan Mas Reza yang masih terkunci rapat, menatap pria yang sedang bernapas terengah-engah itu dengan pandangan dingin dan sangat profesional tanpa sedikit pun belas kasihan. "Selamat pagi, Tuan Reza. Saya sarankan Anda untuk berhenti berteriak dan menjaga sikap di area privat milik perusahaan kami," ucap Siska dengan nada suara yang tertata tenang namun memancarkan otoritas yang amat sangat tegas. Ia memberi isyarat kecil pada petugas keamanan untuk sedikit melonggarkan kuncian tangan mereka tanpa melepaskannya sepenuhnya. "Pengakuan Anda sebagai suami dari Ibu Maya sudah tidak relevan lagi secara hukum maupun fakta, mengingat dokumen perceraian yang ditandatangani secara sah di atas meterai telah diproses oleh tim kuasa hukum kami sejak tadi malam." Mas Reza menggelengkan kepala dengan cepat, matanya membelalak lebar memancarkan ketakutan yang kian membuncah di dasar dadanya. "Tidak. Surat cerai itu tidak sah. Aku dijebak oleh ibuku sendiri. Tolong panggilkan Maya turun ke sini, Siska. Aku mohon, kita bisa bicarakan semuanya baik-baik tanpa harus melibatkan polisi atau media." Ratapnya memelas dengan suara yang pecah dan serak, mengabaikan fakta bahwa beberapa karyawan mulai merekam aksi memilukannya menggunakan kamera ponsel dari kejauhan. Siska hanya memberikan senyuman tipis yang syarat akan rasa prihatin atas kebodohan pria di hadapannya tersebut. Ia kemudian memberikan kode pada salah satu staf hukum di sampingnya untuk menyerahkan amplop coklat berlogo resmi perusahaan kepada Mas Reza. "Ibu Maya tidak memiliki waktu untuk menemui Anda hari ini maupun di hari-hari mendatang. Dokumen di dalam amplop ini adalah pemberitahuan resmi mengenai pembatalan total rencana penyertaan modal 100 miliar rupiah untuk PT Mandiri Perkasa, beserta somasi atas tindak kerusuhan yang Anda ciptakan di area bisnis kami pagi ini." Kalimat demi kalimat yang keluar dari bibir Siska menghantam kesadaran Mas Reza bagaikan gada besi yang menghancurkan seluruh harapannya hingga berkeping-keping. Pria itu terpaku menatap amplop coklat di tangan staf hukum, membayangkan kehancuran total yang sudah menunggu di depan mata. "Tanpa investasi dari perusahaanku, seluruh aset PT Mandiri Perkasa akan langsung dibekukan oleh Bank Mitra, dan dalam hitungan hari, status keluarganya yang semula terpandang akan berubah menjadi bangkrut total dengan jeratan utang ratusan miliar yang tidak mungkin sanggup mereka bayar. Sampaikan pada Maya, aku akan berlutut di kakinya jika itu yang dia mau. Aku akan ceraikan ibuku, maksudku, aku akan menuruti semua kemauannya asal perusahaan kami tidak dihancurkan seperti ini." Cerocos Mas Reza tanpa arah, menunjukkan betapa paniknya ia hingga tega mengorbankan ibu kandungnya sendiri demi menyelamatkan harta dan jabatan yang selama ini diagung-agungkannya. Perilaku menyedihkan itu justru makin membuktikan betapa tepatnya keputusanku untuk melepaskan diri dari pria tanpa pendirian kokoh ini. Siska menatap Mas Reza dengan raut jijik yang tak lagi disembunyikan di balik wajah profesionalnya. "Pernyataan Anda justru makin memperlihatkan betapa rendahnya moral yang Anda miliki sebagai seorang laki-laki, Tuan Reza.
Ibu Maya tidak membutuhkan permohonan maaf atau aksi berlutut dari seseorang yang bahkan tidak mampu berdiri membela istrinya sendiri saat dihinakan di depan matanya. Siska kemudian berbalik badan tanpa menanti respons balasan, memberi instruksi terakhir kepada para penjaga keamanan. Bawa pria ini keluar dari gedung dan pastikan dia tidak menginjakan kaki di area properti kita lagi. Tanpa membuang waktu lebih lama, para petugas keamanan menyeret tubuh Mas Reza yang meliuk lemas keluar dari pintu kaca menuju pelataran luar gedung. Pria bertubuh jangkung yang dulu selalu tampil klimis dan membanggakan ketampanannya itu kini dicampakkan begitu saja di atas anak tangga semen bagaikan sampah yang tak lagi bernilai. Pakaian batiknya yang kusut dan berdebu menjadi saksi bisu betapa cepatnya roda nasib berputar menumbangkan keangkuhan palsu yang dibanggakan keluarganya selama ini. Sementara itu di dalam ruang kerjaku yang tenang, aku menyaksikan seluruh kejadian melalui monitor CCTV beresolusi tinggi yang terpasang di atas meja kerja. Aku memutar cangkir kopi di jemariku dengan gerakan perlahan, menatap bayangan mantan suamiku yang terduduk lemas di pelataran luar sembari menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tidak ada rasa dendam yang meluap-luap di dalam hatiku, yang ada hanyalah pemahaman mendalam bahwa setiap tindakan dan kesombongan manusia pada akhirnya akan berbuah pembalasan yang setimpal dari alam semesta. Ponsel pribadiku di atas meja berdering nyaring, menampilkan nama pengacara senior keluarga besar kami di layar sentuhnya. Aku mengangkat panggilan tersebut dengan suara yang tenang dan penuh wibawa, siap mengakhiri babak pertunjukan ini secara hukum dan tuntas. Selamat pagi, Pak Pengacara. Tolong pastikan proses gugatan cerai dan penarikan seluruh aset jaminan atas nama keluarga mantan suamiku diproses di pengadilan hari ini juga tanpa ada penundaan sedikit pun. Baru saja aku meletakkan ponsel usai berbicara dengan pengacara senior, ketukan lembut di pintu ruang kerjaku kembali terdengar. Siska melangkah masuk dengan raut wajah yang sedikit gelisah, memegang sebuah tablet digital yang menampilkan lalu lintas pemberitaan di media sosial. Rupanya, keributan yang dibuat oleh Mas Reza di lobi utama beberapa saat lalu telah direkam oleh beberapa pengunjung dan diunggah ke internet. Dalam hitungan puluhan menit saja, rekaman video berdurasi singkat itu mendadak viral di berbagai platform, memancing puluhan ribu komentar dari warganet yang penasaran dengan sosok pria berkemeja batik yang tersungkur memelas di pelataran gedung megahku. Bu Maya, video keributan Pak Reza di lobi baru saja menjadi perbincangan hangat di media sosial, ujar Siska sembari menyodorkan tabletnya ke hadapanku. Banyak warganet yang mengenali sosok Pak Reza sebagai pimpinan PT Mandiri Perkasa dan mulai berspekulasi mengenai kebangkrutan perusahaannya. Namun, nama ibu dan identitas holding company kita masih aman karena tim humas langsung bergerak cepat menyaring isu yang beredar agar tidak membocorkan informasi pribadi ibu secara liar. Aku menyapu pandangan ke arah layar tablet tersebut, membaca ratusan komentar yang rata-rata mengecam aksi kekanak-kanakan dan histeris Mas Reza di tempat umum. Masyarakat yang menonton video itu dengan cepat menilai bahwa pria tersebut sedang meratapi nasib akibat kesalahannya sendiri, tanpa tahu betapa kejamnya ia dan ibunya merendahkan seorang wanita semalam. Biarkan saja video itu tetap beredar, Siska. Itu adalah konsekuensi atas tindakannya yang tidak bisa menjaga etika di area publik. Cukup pastikan privasi dan nama baik keluargaku tetap terlindungi dengan ketat. Di tempat lain, suasana di dalam rumah megah keluarga mantan suamiku justru kian mencekam bak neraka yang membara. Ibu mertuaku terduduk melamun di ruang tengah dengan mata yang membengkak akibat menangis tanpa henti sepanjang pagi. Ponsel rumah dan ponsel pribadinya tidak berhenti berdering, menampilkan panggilan dari para mitra bisnis, pemasok bahan baku, hingga pihak bank yang menagih kejelasan atas kabar penarikan investasi 100 miliar rupiah serta ancaman kebangkrutan yang mulai merebak di kalangan pengusaha.
Saat pintu depan terbuka dengan hempasan kasar, Mas Reza berjalan masuk dengan tubuh yang layu dan pakaian yang amat sangat kotor. Melihat kedatangan anaknya dengan wajah sembab dan kusam, ibu mertuaku langsung bangkit dari duduknya dan berlari mendekat dengan harapan yang masih tersisa tipis. "Reza, bagaimana? Apa kamu sudah berhasil bertemu dengan Maya? Apa wanita itu mau membatalkan pembatalan investasinya dan menyelamatkan rumah kita?" Cecar wanita parubaya itu sembari mencengkeram erat ke meja anaknya. Mas Reza menepis tangan ibunya dengan kasar, menatap wanita yang telah melahirkannya itu dengan tatapan penuh kebencian dan keputusasaan yang membumbung tinggi. Tidak ada lagi investasi. Tidak ada lagi uang 100 miliar. Maya bahkan tidak mau melihat wajahku dan menyuruh petugas keamanan membuangku ke jalanan seperti sampah. Bentak Mas Reza dengan suara histeris yang membuat kaca-kaca jendela di ruang tamu bergetar. Air mata penyesalan dan amarah kini mengalir deras membasahi pipinya yang kotor. Semua ini gara-gara ibu. Gara-gara keangkuhan dan kesombongan ibu yang sok merasa paling kaya dan terpandang. Jerit Mas Reza meratap, menunjuk-nunjuk wajah ibunya yang seketika berubah pucat pasi. Kalau saja semalam ibu tidak melempar surat cerai itu ke piring Maya, kalau saja ibu tidak mengatai dia wanita miskin dan benalu, hidup kita tidak akan hancur seperti ini. Sekarang puas ibu? Perusahaan kita bangkrut, utang kita menumpuk, dan kita akan diusir dari rumah ini. Ibu mertuaku terhuyung mundur hingga punggungnya menghantam pinggiran meja hias yang terbuat dari kaca mahal. Guratan wajah angkuh yang selama 2 tahun ini selalu ia pamerkan kepadaku kini benar-benar sirna, berganti menjadi raut ketakutan yang teramat sangat. Kata-kata anaknya menghantam ulu hatinya dengan sangat telak, menyadarkan dirinya bahwa jemari mulusnya sendiri yang telah menekan tombol kehancuran bagi seluruh kekayaan dan kehormatan yang ia agung-agungkan selama puluhan tahun. Belum sempat ibu mertuaku menjawab bentakan anaknya, suara deru beberapa mobil terdengar berhenti tepat di halaman depan rumah mereka. Tak lama kemudian, bel rumah berbunyi nyaring bertubi-tubi, disusul oleh suara ketukan keras pada pintu kayu jati yang megah itu. Mas Reza dan ibunya saling pandang dengan tubuh yang gemetar hebat, ketakutan baru yang jauh lebih besar kini merayap perlahan menghampiri mereka. Dengan jemari yang gemetaran, Mas Reza melangkah mendekati pintu dan membukanya perlahan. Di luar, berdiri 4 orang pria berjas rapi yang didampingi oleh petugas kepolisian berpakaian dinas lengkap. Pria parubaya yang berdiri paling depan melangkah masuk tanpa menunggu diizinkan, membawa bermap-map dokumen hukum yang di atasnya terikat pita merah khas perbankan dan pengadilan negeri. "Selamat siang, Tuan Reza dan Nyonya Rosma. Kami dari pihak jurusita pengadilan negeri bersama perwakilan Bank Mitra," ucap pria berjas itu dengan nada dingin tanpa kompromi sedikitpun. "Kami datang untuk menyerahkan surat penetapan sita eksekusi atas seluruh aset bergerak dan tidak bergerak milik PT Mandiri Perkasa, serta aset pribadi atas nama Anda berdua, terkait wan prestasi dan penarikan jaminan yang telah jatuh tempo mulai hari ini." Ibu mertuaku menjerit histeris dan seketika pingsan tersungkur ke lantai marmer saat melihat para petugas mulai menempelkan stiker penyitaan berkain merah di dinding rumah mewahnya. Sementara itu, Mas Reza hanya bisa berlutut lemas di samping ibunya yang tak sadarkan diri, menatap stiker penyitaan itu dengan mata hampa, menyadari bahwa roda kehidupan telah berputar sempurna dan menjatuhkan mereka ke dasar jurang yang paling kelam. Berita tentang penyitaan rumah mewah dan kepilitan PT Mandiri Perkasa menyebar bagai api menyambar jerami kering di seluruh jejaring media sosial dan berita bisnis lokal. Foto ibu mertuaku yang pingsan saat stiker penyitaan ditempelkan di pilar rumah mewahnya menjadi gambar utama di berbagai portal media hiburan.
Semua orang kini tahu bahwa keluarga yang sebelumnya dikenal selalu memamerkan gaya hidup mewah di media sosial itu, ternyata hanya membangun keagungan di atas tumpukan utang dan keangkuhan palsu yang kini telah runtuh tak berbekas. Di dalam ruang kerja utama holding company milikku, suasana tetap tenang dan tertata sangat rapi. Aku duduk di depan laptop premium, memantau pergerakan harga saham dan portofolio akuisisi perusahaan baru yang sedang kami ambil alih. Penampilan sederhanaku dengan hijab pasmina warna pastel dan pakaian menutup dada yang nyaman tetap menjadi ciri khas utama, membuktikan bahwa kehormatan seorang wanita tidak pernah ditentukan oleh seberapa mentereng perhiasan emas yang melingkar di tangannya. Siska melangkah masuk membawa sebuah berkas laporan penutup dari tim pengacara keluarga kami. Ia meletakkannya di atas meja kerja kayu mahoniku dengan senyuman puas yang sukar disembunyikan. Bu Maya, proses gugatan perceraian telah resmi didaftarkan dan persidangan pertama akan digelar secara tertutup dalam waktu singkat. Tim hukum juga telah mengamankan seluruh hak kekayaan intelektual serta aset pribadi ibu agar tidak terseret sedikit pun dalam kasus pilot keluarga Pak Reza. Terima kasih banyak, Siska. Kamu dan tim bekerja dengan sangat luar biasa, balasku dengan nada suara yang lembut dan tenang. Aku menyandarkan punggung pada kursi kerja, meresapi rasa kebebasan murni yang kini sepenuhnya memenuhi rongga dadaku. Bagaimana dengan kondisi mereka sekarang? Apakah mereka sudah mengosongkan rumah yang disita tersebut? Tanyaku sekadar untuk memastikan bahwa proses hukum telah berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada hambatan. Siska mengangguk cepat sembari merapikan jemarinya di depan dada. Benar, Bu. Menurut laporan dari jurusita di lapangan, Pak Reza dan ibunya sudah dipaksa keluar dari rumah tersebut sejak kemarin sore. Karena seluruh rekening pribadi dan kartu kredit mereka telah diblokir oleh pihak bank untuk menutupi sebagian kerugian utang, mereka kini terpaksa menyewa sebuah kontrakan kecil yang sangat sempit di pinggiran kota. Aku hanya mengangguk perlahan mendengar fakta tersebut, tanpa ada niat sedikit pun untuk merasa jumawa atau menertawakan penderitaan mereka. Kehancuran yang mereka alami bukanlah bentuk balas dendam dari tanganku, melainkan hasil alami dari benih kesombongan dan ketidakjujuran yang mereka tanam sendiri selama bertahun-tahun. Ketika seseorang memperlakukan ketulusan orang lain dengan kejam, alam semesta selalu punya cara tersendiri untuk mengembalikan timbal baliknya secara instan. Tiba-tiba, ponsel khusus di atas mejaku berdering dari nomor tak dikenal. Setelah ragu sejenak, aku menekan tombol hijau dan mendekatkan ponsel itu ke telinga tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dari seberang telepon, terdengar suara bisikan parau yang sangat kenal, diiringi oleh isakan tangis yang begitu menyedihkan dari seorang wanita paruh baya yang kini telah kehilangan segalanya. Maya. Nak Maya, ini ibu, nak. Sapa suara ibu mertuaku dengan nada yang sangat memelas dan gemetar hebat, jauh berbeda dari suara nyaring penuh caci maki yang ia lontarkan di meja makan malam itu. Ibu mohon, nak, ampuni kesalahan ibu. Ibu sekarang tinggal di tempat yang kotor dan sempit, perhiasan ibu disita semua, dan Reza terus mengurung diri karena malu. Tolong beri kami sedikit uang untuk makan, nak. Ibu janji tidak akan jahat lagi padamu. Aku menghela napas panjang, menatap bayangan diriku sendiri di kaca jendela ruangan yang megah ini. Bu Rosma, saat ibu melemparkan surat cerai itu ke dalam piring makanku dan mengatai aku benalu yang tak berguna, apakah ibu pernah memikirkan bagaimana perasaanku sebagai seorang manusia? Apakah ibu pernah terpikir bahwa wanita yang ibu hina itu juga punya harga diri dan batas kesabaran? Tanyaku datar tanpa luapan emosi berlebihan. Tangisan di seberang telepon makin menjadi-jadi, bercampur dengan penyesalan mendalam yang sudah tidak ada gunanya lagi. Ibu buta, nak.
Ibu tidak tahu kalau kamu orang kaya. Ibu pikir kamu cuma wanita biasa yang menumpang hidup pada Reza. Tolong maafkan ibu, kasihanilah mantan suamimu ini, dia sampai tidak mau makan karena frustrasi. Ratap wanita paruh baya itu memohon kasihan pada sosok yang dulu paling disingkirkannya. Penyesalan ibu hanya muncul karena ibu kehilangan harta dan kekuasaan, bukan karena ibu benar-benar menyadari kesalahan hati ibu, balasku tegas dan dingin. Uang 100 miliar yang dulu ingin kupakai untuk menyelamatkan bisnis kalian adalah bentuk ketulusanku sebagai seorang istri. Namun karena kalian memilih untuk membuangnya demi kesombongan, maka terimalah takdir yang sudah kalian pilih sendiri. Jangan pernah menghubungi nomor ini lagi. Tanpa menunggu ratapan lanjutannya yang makin tak berarah, aku langsung memutus sambungan telepon tersebut dan memasukkan nomor itu ke dalam daftar pemblokiran permanen. Aku menegakkan posisi dudukku, merapikan hijab pasmina pastelku, dan kembali menatap layar laptop untuk melanjutkan pekerjaan penting yang sudah menanti. Masa lalu yang kelam itu telah resmi kututup rapat, dan kini saatnya aku melangkah menyongsong masa depan yang jauh lebih cerah tanpa ada bayang-bayang kepalsuan di dalamnya. 3 bulan berlalu sejak badai perceraian dan kehancuran PT Mandiri Perkasa menjadi perbincangan panas di seluruh negeri. Persidangan perceraianku dengan Mas Reza berjalan dengan sangat cepat dan tertutup tanpa hambatan berarti, berkat tim pengacara senior yang mengurus seluruh berkas dengan sangat profesional. Hari ini, Pengadilan Agama secara resmi telah mengetok palu putusan cerai, memutus seluruh ikatan hukum yang pernah menyatukanku dengan pria yang tak punya pendirian itu. Aku keluar dari gedung pengadilan dengan langkah sangat ringan, menggenggam akta cerai yang kini menjadi simbol kebebasanku yang utuh. Penampilanku tetap bersahaja namun memancarkan wibawa yang amat kuat. Berbalut gamis elegan berwarna krem dan hijab pasmina warna pastel yang terbalut rapi menutupi dada, aku melangkah menuju mobil sedan hitam yang sudah siap menunggu di depan tangga pengadilan. Tidak ada raut duka atau penyesalan di wajahku, yang ada hanyalah kedamaian mendalam setelah berhasil melewati ujian hidup yang sempat menguji ketulusan hatiku. Aku tahu betul bahwa keputusan untuk melangkah pergi dari lingkungan beracun adalah langkah terbaik yang pernah kuambil dalam hidup. Ketika aku hendak membuka pintu mobil, sebuah panggilan suara bergetar terdengar dari arah sudut parkiran pengadilan yang sepi. Dari balik tiang beton, sosok Mas Reza melangkah keluar dengan ragu-ragu, mencoba mendekatiku dengan langkah terseok-seok. Pria yang dulu selalu membanggakan wajah tampan dan kemeja batik fit badan itu kini terlihat sangat kurus, lusuh, dan memprihatinkan. Pakaian kemeja biasa yang dikenakannya tampak agak kusam dan kebesaran, sangat jauh berbeda dari penampilan klimis yang selalu dipamerkannya sewaktu masih menjadi pengusaha sukses. "Maya," panggil Mas Reza dengan suara parau yang nyaris tenggelam oleh bisingnya lalu lintas jalan raya di luar area pengadilan. Matanya yang cekung menatapku dengan pancaran keputusasaan dan rasa malu yang luar biasa besar. Ia memegang sebuah amplop coklat kusam di tangannya, melangkah perlahan seakan-akan takut aku akan langsung menyuruh supirku untuk mengusirnya dari tempat itu. "Selamat atas putusan cerai kita hari ini." Aku menghentikan gerakanku, menatap mantan suamiku itu dari jarak 3 langkah dengan pandangan yang tenang dan netral, tanpa rasa benci maupun kasihan. "Terima kasih, Mas Reza. Mulai hari ini kita sudah resmi menjadi orang asing yang tidak memiliki ikatan apapun lagi. Semoga kamu bisa menjalani hidupmu dengan lebih baik ke depannya," balasku datar, tetap menjaga etika bicara yang sopan tanpa celah sedikit pun. Mas Reza mengusap wajahnya yang kasar dengan telapak tangan yang gemetaran, lalu menyodorkan amplop coklat di tangannya kepadaku. Ini dokumen pengembalian sisa barang-barang pribadimu yang dulu tertinggal di rumah.
Aku sengaja membawanya sendiri ke sini karena aku tahu aku tidak akan pernah punya kesempatan untuk bertemu denganmu lagi di kantor besar milikmu, bisiknya lemah dengan senyum pahit yang terukir di bibirnya yang kering. Aku memberi isyarat pada Pak Herman untuk menerima amplop tersebut dari tangan Mas Reza. Terima kasih banyak sudah mengembalikannya. Kamu tidak perlu repot-repot melakukan ini sebenarnya, ucapku singkat. Melihat ketulusan dingin dari respons yang kuberikan, mata Mas Reza mulai berkaca-kaca, menyadari betapa tembok pembatas di antara kami kini sudah menjulang sangat tinggi dan tak mungkin lagi bisa ditembus oleh permohonan apapun. Maya, aku benar-benar menyesal, ratap Mas Reza dengan air mata yang menetes perlahan membasahi pipinya yang tirus. Setiap hari di kontrakan sempit itu, aku selalu terbangun dan meratapi kebodohanku sendiri. Ibu sekarang sering sakit-sakitan dan menyesali semua keangkuhannya, sementara aku harus bekerja serabutan untuk membayar sewa tempat tinggal kami. Aku kehilangan segalanya, aku kehilangan harta, kehormatan, dan yang paling menyakitkan, aku kehilangan wanita yang tulus mencintaiku. Aku merapikan letak hijab pasminaku yang tertiup angin sore, menatap pria di hadapanku dengan kejujuran yang mengkristal. Penyesalan memang selalu datang di akhir, Mas. Tapi ketahuilah, aku sudah memaafkanmu dan ibumu atas semua perlakuan kalian selama 2 tahun ini. Namun, memaafkan bukan berarti aku harus kembali atau membiarkan diriku diinjak-injak untuk kedua kalinya dalam lubang yang sama. Kalimatku menghantam kedalaman ulu hatinya, membuat Mas Reza hanya bisa menundukkan kepala dalam-dalam tanpa sanggup membalas sepatah kata pun. Ia tahu bahwa kesempatan emas yang pernah ada di tangannya telah hangus menjadi abu akibat ketamakan dan ketidakberanian dirinya sendiri dalam memimpin rumah tangga. Hukum tabur tuai telah berlaku sangat adil, dan ia harus menerima pil pahit dari setiap benih kejahatan yang pernah ditanamnya bersama ibunya. Jadikan semua ini pelajaran berharga untuk hidupmu ke depan, Mas. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari pakaian luar atau penampilannya yang bersahaja, dan jangan pernah merendahkan wanita yang berjuang di sampingmu saat kamu berada di bawah. Tambahku dengan nada lembut penuh penegasan sebelum memutar badan dan masuk ke dalam mobil sedan hitamku yang nyaman. Pintu mobil tertutup rapat dengan suara halus, dan Pak Herman langsung menjalankan kendaraan meninggalkan area pengadilan agama dengan perlahan. Melalui kaca spion samping, aku melihat sosok Mas Reza yang berdiri mematung di tengah terik matahari sore, menatap kepergian mobilku dengan pundak yang terkulai lemas, menandai akhir dari seluruh babak kesombongan keluarga mereka yang kini runtuh tak bersisa. 1 tahun kemudian, kehidupan telah berjalan dan menemukan jalurnya masing-masing secara sempurna. Di lantai teratas gedung pencakar langit milik holding company keluargaku, aku berdiri menatap pemandangan megah lanskap kota Jakarta yang terhampar luas di balik dinding kaca tebal. Berbalut atasan kemeja kasual yang rapi dan pas di badan, dipadukan dengan hijab pasmina bernuansa pastel yang membingkai wajahku dengan anggun, aku merasakan kedamaian sejati yang belum pernah kukecap sebelumnya. Tidak ada lagi drama, tidak ada lagi penghinaan, dan tidak ada lagi kepalsuan yang membelenggu langkahku. Perusahaanku berkembang jauh lebih pesat pasca akuisisi beberapa lini bisnis baru di bidang teknologi dan properti. Keputusan tegas untuk memutus hubungan dengan PT Mandiri Perkasa setahun yang lalu terbukti menjadi langkah penyelamat yang menghindarkan holding company kami dari potensi kerugian beruntun. Hari ini, seluruh jajaran direksi dan investor asing berkumpul di ruang rapat utama untuk merayakan ekspansi bisnis internasional kami yang baru saja ditandatangani secara resmi. Siska melangkah masuk ke dalam ruang kerjaku membawa nampan berisi cangkir kopi hitam hangat kesukaanku dan selembar majalah bisnis terkemuka. Wajah sekretaris pribadiku itu memancarkan rasa bangga yang luar biasa tatkala meletakkan majalah tersebut di atas meja kayu mahoniku.
Sampul depan majalah nasional itu menampilkan foto diriku yang berdiri tegak dalam balutan busana muslimah modern yang bersahaja, dengan tajuk utama, Maya, sosok pemimpin muda di balik gurita bisnis raksasa Indonesia. Selamat atas pencapaian luar biasa ini, Bu Maya, tutur Siska dengan senyuman hangat yang tulus. Artikel profil ibu di majalah bisnis ini mendulang apresiasi sangat tinggi dari publik. Banyak orang tersentuh oleh kisah keteguhan dan prinsip hidup ibu yang selalu memilih tampil sederhana di tengah gelimang kekayaan dan kekuasaan. Aku menyesap kopi hitamku perlahan, menikmati kehangatan cairan pahit manis itu sembari tersenyum tipis menatap sampul majalah di meja. Kesederhanaan adalah pelindung terbaik, Siska. Itu adalah filter alami untuk menyaring orang-orang yang hanya memanfaatkan kita berdasarkan harta dan menjauhkan kita dari mereka yang memiliki hati yang busuk serta penuh keangkuhan. Oh ya, Bu, ada sedikit kabar terbaru mengenai mantan suami ibu dan keluarganya, tambah Siska ragu-ragu, seolah takut mengganggu suasana hatiku yang sedang tenang. Namun, aku hanya mengangguk pelan memberi isyarat agar ia melanjutkan laporannya. Bagi diriku yang sekarang, nama mereka hanyalah sebaris catatan kecil di masa lalu yang tak lagi memicu luapan emosi apapun. Siska menghela napas pendek sebelum menyampaikan informasi dari tim risetnya. Pak Reza sekarang bekerja sebagai staf pemasaran tingkat bawah di sebuah perusahaan distributor kecil di daerah pinggiran. Gaji bulannya habis dipakai untuk membayar sewa kontrakan dan biaya pengobatan Ibu Rosma yang kini terserang stroke ringan akibat stres berkepanjangan usai seluruh harta dan perhiasannya disita negara. Aku menatap keluar jendela kaca, meresapi takdir yang berjalan begitu presisi bagi setiap manusia di bumi ini. Ibu mertuaku yang dulu selalu memamerkan perhiasan emas tebal dan melempar surat cerai ke piringku dengan penuh kesombongan, kini harus menghabiskan masa tuanya dalam keterbatasan fisik dan penyesalan mendalam. Sementara Mas Reza harus mengecap pahitnya menjadi pekerja keras di tingkat paling bawah, merasakan sendiri betapa sulitnya mencari sesuap nasi yang dulu selalu ia remehkan dari tanganku. Semoga mereka bisa mengambil hikmah terdalam dari peristiwa ini dan belajar menjadi manusia yang lebih bijaksana. Ucapku pelan tanpa ada nada dendam atau kepuasan atas penderitaan mereka. Aku telah lama merelakan dan melepaskan segalanya ke tangan Tuhan. Dendam hanya akan mengotori hati yang telah susah payah kubersihkan dari luka masa lalu. Ponsel di mejaku berdering pelan, menampilkan nama ibuku yang menelepon dari rumah utama keluarga besar kami. Aku langsung mengangkat panggilan tersebut dengan nada suara yang penuh kehangatan dan rasa hormat seorang anak. Assalamualaikum, Ibu. Ada apa, Bu? Nanti malam Maya akan pulang ke rumah untuk makan malam bersama keluarga. Waalaikumsalam, Nak. Ibu cuma mau mengingatkanmu untuk tidak lupa istirahat di tengah kesibukan kantor, sahut suara lembut ibuku di seberang telepon. Kami semua bangga padamu, Maya. Kamu telah membuktikan bahwa wanita berhijab yang lembut dan tulus tetap bisa berdiri tegak, mandiri, dan menjaga kehormatan dirinya di hadapan dunia. Aku mengakhiri panggilan telepon itu dengan senyuman paling bahagia yang mengembang sempurna di bibirku. Aku membetulkan posisi hijab pasmina pastelku di depan cermin, menatap pantulan diriku yang kini tampil penuh percaya diri, matang, dan berwibawa di usia 25 tahun. Kisah perceraian di meja makan malam itu bukanlah akhir dari hidupku, melainkan awal dari gerbang kejayaan dan kebahagiaan sejati yang kukias sendiri dengan keberanian, harga diri, dan ketulusan hati.